Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Luapan kekecewaan begitu jelas terpendar di wajah Bunga Zainal kala ia menyambangi Polda Metro Jaya terkait kelanjutan laporannya dalam kasus dugaan investasi fiktif senilai miliaran rupiah. Meski keduanya telah dinaikkan statusnya sebagai tersangka sejak Januari 2025 lalu, namun hingga saat ini tak ada tindak lanjutnya dari pihak berwajib dan terkesan lamban. Jadi kedatangan saya pada sore hari ini ke Polda Metro Jaya bersama tim lawyer saya untuk memantau dan mengkawal kasus saya yang sampai saat ini masih statusnya mengambang-ambang aja ya. Dalam arti pelaku kasus penipuan yang saya alami itu sudah ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 15 Agustus 2025. 15 Januari 2025, maaf. Ya, dan sampai saat ini ya, sampai sore hari ini belum dilakukan penahanan. Kalau nggak salah hari ini sudah datang ya Bu ya? Masih di dalam, masih di dalam. Saya juga mau silaturahmi ya di dalam ya, karena saya pengen tahu juga, saya pengen lihat apakah benar datang atau tidak ya. Jadi saya mau mengawal kasus ini sampai benar-benar ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Hampir 1 bulan Bunga menanti kepastian hukum ihwal masalah yang membelenggunya itu. Namun pada akhirnya, usai meluapkan rasa kecewanya, pihak berwajib memberi garansi kepada Bunga jika dalam waktu dekat pihaknya bakal mengawal kasusnya. Lantas benarkah di waktu bersamaan, pihak berwajib bakal mencokok 2 tersangka kasus investasi fiktif tersebut? Ya, kita mengikuti prosedur hukum yang berlaku ya, pasti ada tahapan-tahapannya. Biarkan para penyidik menyelesaikan ya, menuntaskan Rencananya memang tadinya saya pengen nunggu sampai malam di sini gitu, cuma tadi Padiannya bilang udah nggak usah Bu, artinya mungkin kesempatan yang saya sudah berikan itu kan udah habis ya Mbak. Ini kasus sudah berjalan 6 bulan ya Bu ya, dari Agustus. Jadi sebenarnya peluang untuk damai itu sudah saya tawarkan dari awal-awal, tapi kan tersangka ini tidak menggunakan kesempatan yang telah kami berikan. Jadi artinya kalau udah sampai di sini gaspol aja lah gitu. Ya Kak. Mudah-mudahan ya Mbak, kita ikutin prosedur yang ada. Saya berharap banget kasus saya ini bisa jadi contoh yang baik juga ya untuk masyarakat. Bunga ingin tersangka yang telah menggasak uang miliaran rupiah miliknya dengan dalih investasi dan sampai detik ini masih berkeliaran, segera mungkin dijebloskan ke penjara. Akankah Bunga siap bertatap muka dengan pelaku yang merupakan sahabat karibnya sendiri? Ya jangan ya Mbak, saya takut dosa ya. Maksudnya saya masih di dalam sih sebenarnya. Mau banget ketemu ya, dia kayak gimana sih lihat saya gitu ya, kita tuh pernah berteman baik gitu loh. Saya pernah baik sama dia pun juga pernah baik sama saya gitu. Jadi sebenarnya penasaran aja sih kok segitu teganya sih dia lakuin itu sama saya gitu. Cuma tadi kalau dari Bapak penyidik disarankan sebaiknya tidak bisa bertemu. Tentu saja Bunga tak menepis dan masih menaruh harap jika uang 15 miliar rupiah yang sejatinya untuk pendidikan anaknya raib digondol sahabatnya sendiri dengan modus investasi. Alhasil, ia pun kini lebih selektif memilah-milah rekan bisnisnya agar tak kembali terjerembab dalam kubang yang sama. Apalagi bisnis saya saat ini sih bisnisnya sendiri aja ya. Sendiri aja, terus masih trust issue sih sama semua orang ya. Yang terlalu baik juga salah, yang biasa-biasa aja lah sekarang gitu. Cuma nggak boleh terus berlangsung trust issue ya, artinya hidup tetap berjalan lah gitu. Cuma pintar-pintar aja bergaul dan memilih tempat lah. Ya kalau berharap dikembalikan sih ya namanya manusia pada umumnya ya, saya berharap sekali uang itu bisa kembali. Artinya itu kan uang pendidikan anak saya, uang syuting saya yang kerja dari pagi sampai malam gitu. Ya manusiawi saya pasti berharap uang itu bisa kembali gitu. Tapi balik lagi kondisi dan keadaannya ya nanti mungkin Bapak polisi nih yang bisa menentukan gitu dan bisa diselidiki kembali dana itu sebenarnya kemana gitu ya, aliran dananya kemana. Jika Bunga masih terus berusaha mengawal laporannya di Polda Metro Jaya sampai ke meja hijau, lain halnya dengan Arsy Adara musisi Nur Hermansyah, diam-diam memiliki bakat jualan.
Tentu saja jiwa bisnis ini tak terlepas dari kedua orang tuanya Ashanti dan Anang Hermansyah. Meski usianya masih belia, Arsy tampak begitu lancar saat menawarkan beberapa produk yang ia jual. Arsy saranin parfumnya dong katanya. Saranin, Arsy sih ya dari tiga-tiganya yang paling Arsy suka Sirke. Tapi kalau kalian menurut, gimana sih ngomongnya? Karena dua-dua semuanya enak sih. Jadi tapi Aku suka Dasha, Arsy suka Sirke ya? Iya. Ini guys, bener-bener jatuh cinta banget gak sih? Ini cepetan duluan, dicepetin. Aku udah kadang jatuh cinta sama dia, jadinya mau aku ambilin aja deh dia juga. 4, 3, 2, 1. Sedih banget sih. Udah balik dong, Jalek. Ayo Kak. Cepetan buruan dicekat paymentnya cantik-cantik tuh. Tadi gimana live-nya nih Arsy? Lancar banget tadi ngomongnya. Iya. Ada bundanya kok. Masya Allah, alhamdulillah Arsy makin kesini makin membanggakan, bantuin kita. Gak pernah disuruh, cuma anaknya memang kayak aku berkah banget punya anak-anak semua yang mengerti gitu. Maksudnya mereka mau untuk ikut-ikut mensupport orang tuanya. Wah, kalau Arsy yang jual sih itu produk Bunda bisa langsung ludes ya. Mungkin kalau untuk urusan jualan banyak orang yang baru tahu. Namun jika untuk urusan bermusik khususnya bernyanyi, semua orang udah tahu ya. Bahkan diam-diam nih Ashanti masukin Arsy ke kursus musik. Nah, kalau anaknya banyak bakatnya kayak gini, kira-kira Ashanti dan Anang bakal fokusin kemana nih? Tahu? Atau emang semuanya harus dicoba? Ya enggak, aku sekarang lagi di momen yang enggak mau maksain dia untuk melakukan hal-hal apapun karena dia masih sekolah juga, biar dia fokus sekolah. Karena kalau terlalu banyak kegiatan nanti takut fokus ke sekolahnya juga jadi kenapa-kenapa, karena kan pasti yang utama kita dia biar sekolah dulu. Yang penting selesai sekolahnya, nanti dia mau ngapa-ngapain, tapi kalau sambi-sambi pada saat waktu dia lagi bisa pasti akan kita les-les kan tetap ada. Namun seiringnya bertambah usia, Arsy juga tampak semakin cantik. Namun yang paling mencuri perhatian adalah outfit low profile-nya yang membuat semua orang kagum, meski terlahir sebagai anak pasangan musisi kenamaan. Berdandan sesuai dengan umurnya aja sih, dia nggak pernah, anaknya juga nggak pernah minta apa-apa, walaupun sekarang juga udah mulai kayak rambutnya pengennya lebih yang kayak di blow apa, udah ada kayak gitu-gitu, cuma masih dalam batas yang wajar.